Halo guys, balik lagi di Seeker. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu kan? Dan harus waspada terus terhadap COVID ya guys. Karena cerita hari ini berkaitan dengan tokoh utama yang terkena COVID. Jadi hari ini gue akan ngebahas sebuah kejahatan yang memang sudah terungkap. Dan segmen hari ini bisa disebut sebagai cerita kejahatan yang cukup detail. Jadi simak terus ceritanya guys. Kejahatan ini melibatkan seorang tokoh musik dunia yang berpengaruh dan cukup disegani saat itu guys. Dan juga seorang model cantik. Nah, kita akan membahas modelnya dulu guys. Model ini bernama Lana Joan Clarkson yang lahir pada tanggal 5 April 1962 di Long Beach, California. Orang tuanya bernama James M. Clarkson dan ibunya bernama Donna Clarkson. Keluarganya adalah keluarga yang cukup bahagia. Ya, keluarga pada umumnya lah. Semuanya juga berjalan baik. Namun setelah ayahnya meninggal, keluarganya pindah ke LA, Los Angeles. Jadi seperti pindah kota. Di Los Angeles, Lana memiliki mimpi dan impian yang besar. Dia sangat menyukai industri entertainment atau dunia hiburan. Dan Los Angeles adalah kota yang tepat. Seperti halnya kalau di Indonesia seperti Jakarta guys. Jadi kalau mau turun ke TV maupun film, berkarir pasti ke Jakarta. Dan seperti pada umumnya anak remaja, dia itu senang dikenal banyak orang dan menjadi terkenal. Dan Lana sendiri memiliki fisik yang cukup untuk menjadi seseorang yang terkenal. Dia lebih daripada umumnya, artinya dia orang yang sangat cantik, tubuhnya juga tinggi, memiliki rambut yang pirang. Cocoklah untuk menjadi seorang selebriti. Nah, dia memulainya dengan modeling. Dia masuk ke dunia fashion dan cukup dikenal saat itu dan dipakai oleh beberapa brand ternama. Dari dunia fashion, dia bahkan mengambil beberapa pekerjaan akting dan mendapatkan peran figuran serta peran-peran kecil lainnya. Yang mana nantinya bahkan Lana mendapatkan peran-peran utama untuk film-film lainnya. Dan dia mulai dikenal di dunia perfilman juga. 1982, Lana memainkan film yang berjudul Fast Times at Richmond High. Dan dia berperan sebagai istri guru saintis yang bernama Tuan Vargas. Setahun kemudian, pada tahun 1983, dia muncul di film Scarface. Film ini adalah film yang sangat legendaris guys. Film tentang mafia yang diperankan oleh Al Pacino, aktor yang cukup berkelas dan bergengsi sampai bahkan saat ini. Dan meskipun peran dia di situ masih kecil, tapi film ini cukup melambungkan namanya. Lalu, peran yang cukup dikenal lagi yang diperankan oleh Lana adalah di 5 film karya Roger Corman atau sutradara yang bernama Roger Corman ini. Dari 5 film, 2 film Lana berperan sebagai pemeran utamanya. 5 film ini sebetulnya adalah low budget movie atau film-film kecil lah guys. Tetapi mempunyai karakter dan fan base tersendiri. Salah satunya dari 5 film ini adalah Deathstalker pada tahun 1983, lalu disusul dengan Barbarian Queen pada tahun 1985 dan Barbarian Queen 2 pada tahun 1990. Tujuan film ini udah jelas untuk menarik kaum pria yang sebagai penonton atau audiensnya karena menunjukkan sensualitas dari Lana sendiri. Kalau hari ini tuh seperti Lara Croft yang dari game PlayStation dengan judul Tomb Raider, berbadan seksi, pakaiannya juga seksi. Bahkan di film ini Lana beradegan dengan telanjang di beberapa scene-nya gitu. Jadi memang film ini ditunjukkan bagi kaum pria dan akhirnya dia cukup dikenal di lingkungan low budget movie ini dan mempunyai fan base tersendiri khususnya pria.
Jadi meskipun memang dia tidak pernah main film-film besar, tapi dia punya fanbase dan sudah dikenal sebagai selebriti juga. Karena di jalan-jalan bahkan ada orang-orang tuh yang minta tanda tangan, bahkan foto bersama dengan dia. Artinya dia cukup dikenal. Dia juga main film horor dengan judul The Haunting of Morella pada tahun 1990. Lalu setelahnya dia memerankan film Vice Girls pada tahun 1996. Selain film, dia juga banyak bermain di sinetron. Dan di luar sinetron dan film, dia banyak sekali dipakai untuk iklan-iklan dan bahkan menjadi model majalah dan sebagainya. Bisa dibilang, karir dia sebenarnya lebih bersinar di dunia modeling daripada di film. Meskipun modeling juga tidak sebesar seperti yang diharapkan, tapi dibandingkan filmnya, karir di model dia lebih laku dan banyak dipakai. Selain itu dia juga banyak membantu dan bekerja di dunia amal. Dia bekerja mengantarkan makanan kepada orang-orang yang terkena HIV atau HIV, yang dikenal juga AIDS. Tolong diingat kejadian ini tuh di tahun 1980-an. Artinya, ia menjadi sukarelawan di mingguan proyek amal AIDS yang bernama Angel Food. Di saat itu, HIV ini adalah penyakit yang sangat ditakuti orang-orang karena di tahun 80-an penyakit ini benar-benar baru dan membuat orang cukup panik. Sesuatu yang tidak dikenal menyebabkan kematian dan sangat menakutkan. Bahkan di saat ini orang-orang terkenal, tokoh-tokoh yang sebetulnya nantinya kena penyakit ini seperti penyanyi Queen yaitu Freddie Mercury atau pemain basket NBA Lakers yang bernama Magic Johnson juga belum bersuara. Jadi penyakit ini masih benar-benar menakutkan bagi orang-orang di zamannya, yaitu tahun 80-an. Sesuatu penyakit yang baru dan tidak diketahui. Akibatnya dengan Lana membantu organisasi ini, orang-orang dekatnya melihat Lana sebagai orang yang cukup gila. Karena pelajaran tentang HIV juga dan penularannya belum didalami dan belum menjadi pengetahuan umum. Sehingga banyak orang menyangka dia gila karena dia bisa saja tertepa atau tertular kan. Tapi di luar dari penilaian orang, Lana tetap melakukannya. Meskipun dicap gila dan aneh tadi guys, dia tetap melakukannya. Padahal sekarang ini pun setelah diketahui penyakit HIV dan cara penularannya seperti apa dan sudah diedukasi, tetap orang masih saja takut kan? Apalagi di tahun 80-an. Dan dari sini kita bisa menilai bahwa Lana adalah orang atau wanita yang kuat, cukup berani, dan dia tentunya orang yang baik. Dia tahu apa yang dia mau, yaitu menolong orang lain atau sesamanya. Ketika Lana berumur 30 tahunan, setelah karir modeling dan filmnya mulai turun dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya lagi, dia tetap ingin berkarir di dunia entertainment karena dia mencintai dunia entertainment ini. Tapi gimana? Mulai turun nih karirnya. Akhirnya dia membuat website untuk para fansnya. Di website itu dia bisa berinteraksi dengan fansnya. Di situ juga dia bisa menjual merchandise yang terafiliasi dengan dirinya, seperti contohnya poster, film, dan sebagainya. Lalu dia tanda tangani, dan dari situ dia bisa menjualnya dan menghasilkan uang, sehingga dia tetap bisa bertahan di dunia industri hiburan. Meskipun karirnya menurun, dia tetap menjadi pribadi yang cukup bahagia, tidak depresi, apalagi sedih. Dan meskipun dia masih tetap mau bertahan dan kembali di dunia entertainment serta menjadi sukses, di sela-sela itu dia juga sempat berpikir untuk menjadi stand up comedian. Tapi dia kurang pede, khususnya pada saat itu stigma komedian itu tidak secantik dirinya. Jadi untuk melucu di dunia stand up comedy dengan fisik yang seperti itu,
dikatakan sangat sulit. Jadi dia hanya menulis beberapa bahan untuk stand up komedi. Tapi nggak pernah dibawakan guys di umum. Dia hanya perform atau menunjukkan bakat-bakat stand up komedinya tuh kepada keluarga dan teman-temannya saja. Dan tidak untuk publik atau bahkan diuangkan. Artinya karir stand up komedi ini tidak dilanjutkan lagi. Tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya kembali lagi ke titik nol. Uang juga mulai berkurang. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bekerja di sebuah klub yang bernama House of Blues di West Hollywood, California. Tepatnya tuh pada awal Januari 2003. Tetapi guys, ini bukan klub biasa. Ini adalah klub yang luar biasa, mewah, dan juga sangat terkenal. Boleh dibilang klub ini adalah klub yang sangat in saat itu. Klub yang sering dikunjungi oleh orang-orang terkenal, artis-artis, bahkan orang-orang kaya dan yang berpengaruh di dunia industri hiburan. Kita nggak tahu motifnya Lana bekerja di sana, apakah untuk mendapatkan koneksi, atau memang mau bekerja di sana untuk menyambung hidup dan membiayai kebutuhan sehari-hari dia. Namun yang pasti, Lana mengetahui kalau klub itu adalah tempat bagi orang-orang terkenal dan berpengaruh berkumpul. Tugas dia di klub itu adalah hanya untuk berpenampilan cantik, menjadi penyambut tamu, serta menjadi pemanis di sana. Tugas dia tidak banyak sebetulnya, hanya menawarkan berbagai jenis minuman kepada tamu dan menyambut tamu. Jadi memang besar kemungkinan dia berharap untuk bertemu orang-orang yang kuat dan berkoneksi, sehingga bisa mengangkat kembali karirnya yang menurun itu. Nah guys, tidak membutuhkan waktu yang lama. Dia pun akhirnya bisa naik jabatan di pekerjaannya tersebut, yaitu di House of Blues. Dipercaya untuk membawa tamu-tamu VIP klub tersebut. Jadi dia dipercaya untuk membawa tamu-tamu penting. Kalau dia salah aja, dia bisa merusak reputasi klub tersebut. Jadi dia dipercaya untuk bisa membawa tamu-tamu penting di situ. Nah di sanalah dia bertemu dengan produser rekaman ternama, produser rekaman terbesar yang sangat dikenal yang bernama Phil Spector. Dia adalah produser musik yang sangat terkenal. Tapi memang umurnya sudah beda jauh guys. Lana itu saat itu berumur 40 tahun. Sedangkan Phil sudah berumur 60 tahun. Tapi Phil merupakan tokoh besar dalam industri musik. Bahkan sangat berpengaruh di dalam dunia musik. Dia telah bekerja sama dengan The Ramones, bahkan The Beatles, penyanyi solois wanita Tina Turner, dan John Lennon secara pribadi. Tetapi karir Phil ini sudah melejit sejak dia remaja. Dia sempat bergabung dengan boy band, yang mana saat itu boy band belum ada guys. Bahkan The Beatles pun saat itu belum mulai. Atau bisa disebut inilah awal muasal permulaan boy band. Dan dia menjadi otak dari boy band tersebut. Dia menulis lagu, dia menjadi produsernya, menyusun rencana, dan merupakan pemikir dari boy band tersebut. Namun pas lagi live, dia sadar kalau dia tidak punya jiwa bintang. Dia terkesan tidak percaya diri dan dia seseorang yang demam panggung. Tapi dia sangat mencintai musik dan dia mau terus berada di dalam industri musik ini. Oleh karena itu, dia menjadi orang yang bekerja di belakang layar. Jadi dia lebih banyak menjadi penulis, pemikir, dan bahkan menjadi produser. Bahkan lagu-lagu yang dia tulis itu sangat fenomenal. Dari berbagai banyak lagu yang dia tulis, kita bisa tahu dia berbakat. Kenapa? Karena lagunya pun dikenal sampai bahkan hari ini. Misalnya dengan judul Be My Baby yang dinyanyikan oleh The Ronettes, atau Baby I Love You yang dinyanyikan oleh Ramones, atau mungkin kalian tahu Imagine yang dinyanyikan oleh John Lennon setelah Beatles bubar. Lalu ada satu lagu dia juga yang cukup fenomenal,
yaitu Unchained Melody yang dinyanyikan oleh The Righteous Brothers. Dan lagu ini tuh menjadi soundtrack film Ghost yang diperankan oleh Patrick Swayze dan Demi Moore yang bikin pot itu guys. Jadi dia itu banyak bekerja di belakang layar, bahkan sampai beberapa lagu The Beatles pun ada Phil di belakangnya. Salah satu contoh lagunya aja guys yang berjudul Let It Be. Itu sangat terkenal. Tetapi di luar lagu-lagu seperti Mellow dan lagu cinta, dia juga menciptakan lagu-lagu Natal. Salah satu yang cukup fenomenal adalah Happy Christmas, War is Over. Ini tuh dinyanyikan oleh Celine Dion. Kalian kalau search di Google atau di YouTube pasti bisa ketemu dan pernah dengar kayaknya. Lalu juga dinyanyikan oleh John Lennon, dan yang terbaru dinyanyikan oleh penyanyi muda yang bernama Miley Cyrus. Lagu ini kalau kalian ke mall menjelang Natal pasti sering denger deh. Jadi memang bagi kalian yang sudah mendengarkan lagu-lagunya pasti mengerti dan tahu bahwa dia berbakat. Lagunya bahkan sampai sekarang seperti yang tadi saya sudah bilang masih terkenal. Dan Phil ini sudah menjadi seorang miliuner sebelum dia berumur 21 tahun. Dengan semua kekayaannya, kepopularitasannya, dan juga gaya hidupnya, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke LA atau Los Angeles. Di sana dia membeli tempat yang disebut sebagai The Castle oleh Phil. Bahasa Indonesianya itu istana guys. Tapi media pun mengenal tempat tinggal Phil sebagai The Castle. Tempat ini sangat luas dan besar, memiliki 11 tempat tidur dan dengan total 33 ruangan. Jadi besar dan mewah. Namun kehidupan mewah seperti ini mulai menggerogoti Phil. Dia tidak pernah lagi menjadi Phil yang sebelumnya, menjadi pribadi yang berubah. Bahkan dia tidak pernah tertarik untuk memiliki hubungan yang serius. Bisa dikatakan dia gak punya teman sejati. Teman dia tuh bisa dibilang hanya segelintir orang yang berhubungan karena pekerjaan di dunia musik. Jadi secara profesional aja temennya. Dan semua pacar atau partnernya juga ketemu di dunia musik. Salah satu contohnya guys, dia pernah memanajeri sebuah girl band namanya The Ronettes. Nah, Phil sempat menikahi salah satu anggota The Ronettes yang namanya Veronica Bennett. Saat itu gak ada yang tahu, semua disimpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Veronica mengeluarkan autobiografi. Dan disitulah dia mengungkapkan pernikahannya dengan Phil. Dan disitu juga diungkapkan pernikahan itu sangatlah brutal. Beberapa kali dia mengalami kekerasan fisik, ancaman dan bahkan tipuan dari si Phil ini. Dan seringkali Phil menodongkan senjatanya kepada dia. Tetapi menodongkan senjata ini sebetulnya sudah menjadi kebiasaan Phil. Dia kalau nyuruh-nyuruh orang menodongkan senjata juga guys, untuk menakut-nakuti. Bahkan bagi orang-orang yang mengganggu dan dia rasa menyebalkan, dia akan menodongkannya dan seolah-olah mau menembaknya. Dan dia juga punya banyak koleksi senjata guys, bukan hanya satu atau dua, tapi banyak sekali. Tapi dengan berbanyak senjata atau banyak koleksi senjata dia gak pernah nembak orang, hanya nodongin aja. Meskipun nodongin, tetap nodongin senjata itu hal yang menyebalkan dan tidak baik. Saat itu dia juga bahkan klaim Veronica suka dikunci dan dikurung oleh si Phil. Dan Phil juga cukup unik guys, dia memiliki satu peti besar di kamarnya. Dan dia sering berkata kepada Veronica kalau suatu hari Veronica bakal ada di peti ini. Jadi dia memang orang yang unik dan aneh. Tapi dia punya pengaruh yang kuat. Veronica juga menerima kata-kata kasar dari Phil. Memang Phil suka mendominasi dan menyukai kekuasaan. Dan saat itu memang dia punya banyak kekuasaan serta umur yang masih muda dan uang yang begitu banyak. Kemana-mana dia selalu bawa pistol. Ya, dan itu membuat dia merasa lebih kuat dari semua orang. Karena dia tuh sebetulnya orang yang sangat kecil, kurus. Informasi aja tingginya tuh 165 cm doang. Mungkin di Indonesia ini cukup standar, tapi kalau di dunia barat ini tuh termasuk pendek guys. Lalu dia juga tidak berotot, bukan seseorang yang jago dan mendalami bela diri. Jadi terlihat lemah atau kayak jadi
korban bully gitu. Jadi banyak orang berpikir dia bersikap seperti itu untuk menutupi kelemahannya. Dan senjata serta uang menjadi kompensasi dari kekurangannya. Jadi kalau ada yang ngejek dia akan keluarin senjatanya dan sangat jelas untuk mendominasi dan mengancam orang tersebut. Dia menggunakan uang dan senjata untuk menutupi kelemahannya dan supaya terlihat kuat. Dia bahkan tidak segan-segan untuk menembakkannya ke udara. Nah, pernah suatu saat dia nembakin pistol ke udara di depan John Lennon. John Lennon sangat marah. Terus dia ngomong, lu kalau mau nembak yang bener, kesasaran yang bener atau tembak saya lah. Akhirnya Phil pun berhenti. Cuman ironinya guys di sini berakhir tragis karena memang kan kita tahu John Lennon ya memang akhirnya ditembak juga, cuman bukan oleh Phil tapi oleh fansnya sendiri. Kita kembali melihat Lana guys. Kita ingat saat itu Lana berumur 40 tahun dan bekerja di House of Blues. Nah, pada tanggal 3 Februari 2003, Phil yang berumur 60 tahun datang ke klub itu dengan kondisi yang sedang mabuk berat. Jadi dia datang ke House of Blues dengan kondisi yang mabuk dan menurut info dia sudah banyak minum minuman keras selama 5 jam sebelum datang ke klub itu. Belum ditambah dia juga makan yang namanya narkoba, obat-obatan, gak jelas sih obatnya apa. Dia lalu juga ditemani oleh 2 orang perempuan yang berbeda. Jadi singkat kata Phil dan 2 wanita temannya itu sampai ke House of Blues dengan kondisi yang mabuk. Di sanalah Lana bertemu dengan Phil untuk pertama kalinya. Saat itu Lana gak tahu Phil itu siapa. Dan Lana bahkan sempat menghentikan Phil yang sedang berjalan menuju lantai atas. Karena terlihat seperti orang yang mengganggu dan mabuk berat, Lana mencoba memberhentikan dia. Tapi alasan itu bukan yang utama. Sekedar info guys, saat itu Phil yang berumur 60 tahun sudah botak. Dia tuh sering pakai wig. Dan dia juga tidak menyembunyikan fakta bahwa dia botak. Dia suka ganti-ganti model wig. Dan warna-warna wignya juga macam-macam. Jadi memang dia hanya memakai itu sebagai hiasan aja, bukan untuk menutupi. Nah ketika Lana menunggu dia tuh lagi pakai wig keriting panjang warna hitam. Jadi dari belakang Lana mengira dia itu perempuan. Kan badannya kurus. Badan ramping, rambutnya panjang. Dan terlihat seperti mabuk. Jadi dengan 2 alasan ini si Lana mencoba menghentikan Phil. Karena lantai atas yang Phil mau masuk itu adalah area tempat khusus laki-laki. Jadi dia udah kelihatan mabok, kelihatan kayak perempuan. Jadi coba diberhentikan oleh Lana. Nah ketika Lana memberhentikannya, Phil menjadi marah sekali. Dia berteriak-teriak, bentak-bentak. Bahkan manajer klub sampai datang dan menegur Lana. Si manajer ini ngomong, kamu tahu gak dia siapa? Kamu harus hati-hati. Dia itu adalah Phil Spector. Dia berkuasa, kaya, dan berpengaruh. Artinya dia tuh orang penting. Dia juga langganan. Di situ Lana sangat menyesal dan menjadi malu. Kenapa? Dialah yang sebetulnya Lana cari. Atau orang-orang seperti Phil ini yang dia cari supaya dia bisa dibantu dalam karir musik maupun modelingnya. Artinya dia tuh mencari orang-orang yang berpengaruh di klub itu dan bisa membuat mimpi-mimpi dia terwujud. Nah, akhirnya setelah sadar, dia mencoba membuat Phil menjadi suka. Ya mungkin dia minta maaf, lalu melayani Phil dengan baik. Dia mengambilkan dan menawarkan minuman-minuman yang mungkin pelayan biasa gak punya inisiatif untuk berbuat seperti itu. Tapi Lana benar-benar mengeluarkan insting dengan latar belakang dia yang menjadi malu dan pengen dibuat tenar. Dia benar-benar melakukan hal-hal yang di luar dari pelayan biasa. Dia tuh menjadi sangat
melayani Phil dan sangat gesit untuk menawarkan minuman-minuman yang tidak pernah ditawarkan kepada klien-klien biasa. Akhirnya Phil luluh guys. Phil memesan minuman ke Lana dan juga dia mempersilahkan teman perempuannya untuk memesan minuman, dan di saat itu teman perempuan Phil cuma pesan air putih atau air mineral. Wah, Phil menjadi marah lagi di situ. Dia berkata untuk memesan minuman yang benar, bukan air mineral. Akhirnya mereka ribut tuh. Si perempuan rekannya Phil dan Phil ribut. Akhirnya wanita-wanita itu diusir dan pergi. Di saat itulah perhatian Phil ke Lana dimulai. Ketika pekerjaan Lana selesai, kafe atau klub itu beres, sekitar jam 2:30 pagi, si Lana coba panggil taksi untuk mengantarnya pulang. Ternyata Phil mengikuti dia dari belakang dan bilang sama Lana kalau dia gak usah panggil taksi. Dan Lana bisa nginep di rumah si Phil. Sekali lagi guys, Lana seorang yang sangat cantik dan punya pesona. Tapi Lana berkata kepada Phil, dia belum terlalu mengenal Phil dan dia tidak pantas dan tidak mau pergi dengan Phil. Apalagi Phil lagi mabok. Dipikirnya gak serius. Tapi Phil berkata tidak. Dia tuh dalam keadaan sadar mengajak Lana dan tulus mau mengundang dia ke rumahnya yang namanya The Castle tadi guys. Dia bujuk rayu dan memohon sampai akhirnya Lana berkata oke, dia akhirnya ikut. Lana masuk ke mobil limousinnya dan supir langsung berjalan menuju The Castle. Sekitar jam 5 pagi, jadi kurang lebih 2 jam atau 1,5 jam, polisi menerima panggilan telepon yang ternyata adalah supirnya Phil. Nah, kita akan tampilkan panggilan telepon tersebut di sini. My name is Adriano. I think my boss killed somebody. Please, can you send me You think your boss killed somebody? Yes, sir. Yeah. Because I'm a driver, I'm waiting outside and I don't know what. And why do you believe he may have killed somebody? Because you have a lady on the floor and he has a gun in his hand. Okay. And your boss's name? It's a Phil Spector. Polisi langsung datang ke The Castle atau rumah Phil. Mereka membicarakan bagaimana untuk masuk. Karena kelihatannya baik-baik aja semua, nggak mungkin polisi langsung dobrak masuk. Nah, polisi akhirnya mengawasi dari luar dan mereka melihat ada orang yang sedang naik ke lantai atas. Polisi memakai perhitungan, takutnya orang yang di dalam rumah itu berbahaya. Jadi dipelajari dulu lah. Sampai akhirnya polisi itu memanggil bantuan. Banyak polisi akhirnya datang. Ketika mereka hampir saja mau mendobrak masuk, Phil keluar dengan posisi yang sudah mabuk berat. Jalannya juga gak benar. Dia mempersilahkan polisi masuk dan berkata bahwa mereka tidak akan percaya akan apa yang mereka lihat. Tapi karena perkataan Phil gak jelas, polisi menyuruh dia angkat tangan dulu deh pokoknya. Dan karena menyangka Phil orang yang berbahaya, dia itu disuruh angkat tangan berkali-kali, gak nurut guys. Karena mabok gak denger juga kali ya. Bahkan tangan dia tuh sering kali masuk ke dalam saku. Polisi takut dia itu akan mengeluarkan senjata tajam atau pistol atau bahkan yang mengancam polisi. Maka polisi bertindak untuk menyetrumnya dengan senjata yang disebut sebagai taser gun. Kalau di polisi Amerika itu taser gun ini adalah senjata wajib yang dibawa. Taser gun ini tuh pistol yang ada kawatnya kurang lebih panjangnya 2 meter. Jadi kalau ditembakin tuh si kawatnya akan meluncur, ujungnya tuh akan kena dengan sasaran dan ketika triggernya dipencet itu akan menyalurkan setrum. Tujuannya apa? Untuk membuat sasaran menjadi lumpuh atau nggak bisa bergerak. Nah, Phil ditembak, akhirnya melumpuhkan lalu diborgol. Setelah diborgol, dia langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sedangkan polisi yang lain yang masih tinggal di The Castle mulai masuk rumah tersebut untuk melakukan
investigasi dan melihat situasinya. Disitulah polisi menemukan Lana yang sudah meninggal. Gua sengaja nggak tampilin gambarnya karena penuh dengan kekerasan dan mungkin nggak layak untuk beberapa orang. Tapi kalau bagi kalian yang penasaran bisa dicari. Tapi kita dari tim Seeker nggak menganjurkannya karena terlalu violence, kasar, khususnya nggak pantas untuk dilihat oleh anak kecil. Banyak darah juga dan luka tembaknya nggak disensor guys. Di kantor polisi, walaupun Phil mabuk berat, dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi. Phil berkata kalau dia tuh memang mabok dan bertemu Lana di House of Blues. Lalu mengundang dan membawanya ke rumahnya, yaitu The Castle. Semua masih baik-baik saja. Tetapi menurut Phil, Lana tiba-tiba jalan ke laci tempat penyimpanan pistol, lalu mengambil pistol itu dari laci, duduk, dan menembakkan dirinya sendiri. Jadi menurut Phil, Lana itu bunuh diri di rumahnya. Dan Phil di sini seolah-olah marah. Kenapa ada orang yang baru dikenalnya bunuh diri di rumahnya? Jadi dia berakting seolah sangat menyesal mengundang stranger atau orang asing ini dan bisa bunuh diri di rumahnya membawa masalah bagi dia. Tapi polisi cukup berpengalaman guys, sudah mempelajari gerak-gerik tubuh dan cara berbicara ketika orang berbohong. Saya akan memainkan audio di mana Phil sedang berkata-kata kepada polisi dengan gayanya yang marah-marah dan kasar, guys. Akhirnya dia menyadari kalau dia tuh sudah terlalu banyak ngomong. Dan dia berkata akan menunggu pengacaranya. Di saat yang bersamaan, polisi-polisi yang berada di TKP menemukan dan mengumpulkan banyak bukti. Mereka menemukan pistol yang digunakan dengan peluru yang sudah terpakai 1 kali. Posisi pistol, lokasi posisi pistol itu jatuh ke lantai di dekat tubuh Lana. Seolah-olah setelah Lana menembakkan dirinya, pistol itu jatuh secara alami. Dan polisi juga di rumah itu menemukan 9 pistol lainnya. Nah, kembali lagi ke kantor polisi. Phil yang sedang menunggu pengacaranya meminta untuk bisa telepon ke asisten pribadinya yang bernama Michelle Blaine. Michelle Blaine ini selain tangan kanan dan asisten, dia bisa disebut sebagai orang yang paling dekat dengan Phil. Bahkan satu-satunya orang yang terdekat. Seperti yang sudah diceritain sebelumnya guys, dia itu gak punya teman, khususnya teman sejati lah. Dan Michelle ini orang yang sangat dia percayai lah gitu, terpercaya. Nah, yang nelfon ke polisi itu kan supirnya, supir dari Phil. Tapi awalnya sebetulnya supir Phil itu nelfon Michelle dulu. Cuma karena jam 5 pagi mungkin Michelle masih tidur, nggak diangkat. Jadi supir telepon ke polisi. Akhirnya Phil memberikan jaminan atau penahanan dengan uang sebesar 1 juta US dollar. Dia orang yang sangat kaya dan itu tuh gak ada artinya bagi dia. Sambil polisi menunggu bukti dan kejelasan, maka Phil boleh pulang dengan jaminan 1 juta dollar tadi, dengan syarat tidak boleh keluar kota, apalagi keluar negeri, dan bisa dihubungi oleh polisi kapanpun. Tetapi dia tidak bisa kembali ke rumahnya, karena rumahnya itu merupakan crime scene atau tempat terjadinya perkara itu, jadi TKP, sehingga dibatasi dengan police line, garis polisi yang kuning. Dan dia akhirnya harus menyewa hotel yang namanya Bel Air. Disitulah dia bertemu dengan asisten kepercayaannya tadi yang bernama Michelle. Dan Michelle menanyakan kepada Phil, siapa perempuan itu dan apa yang terjadi? Phil hanya berkata kalau dia tidak tahu dan semuanya itu kecelakaan. 2 kata ini yang terus diulang-ulang. Dan Phil terus bersikeras bahwa Lana, orang yang baru dikenalnya, bunuh diri di rumahnya.
Jadi sampai dengan titik itu, dia terus bersikeras bahwa ada orang asing bunuh diri di rumahnya, itu saja. Di saat bersamaan, tubuh Lana sudah menjalani otopsi dan kematiannya dinyatakan sebagai pembunuhan, bukan bunuh diri. Meskipun mereka tidak menghilangkan dugaan bunuh diri dan menganggap bahwa kemungkinan bunuh diri itu ada, sehingga polisi pun mendalami kedua-duanya. Dan polisi mengamati secara keseluruhan, bahkan mungkin saja Lana melihat latar belakangnya seseorang yang lagi stres. Kenapa? Karena dia bisa dikatakan mungkin artis yang gagal, jadi penyanyi kurang berhasil, dan sampai ujung-ujungnya bekerja di klub. Jadi orangnya mungkin depresi, dan itu semua diselidiki. Sampai polisi pun menginterview kawan-kawannya Lana, dan melalui kawan-kawannya Lana dan teman dekat dari keluarga Lana, bahkan keluarga Lana, diketahui bahwa Lana bukan orang yang stres dan dia orang yang happy, serta bukan tipikal orang yang bisa bunuh dirinya sendiri. Meskipun dari hasil otopsi ditemukan memang level alkohol yang cukup tinggi. Dan di hasil otopsi itu dikatakan bahwa mulutnya hancur dan giginya pun hancur. Tapi akhirnya di tahun 2003, bulan November, setelah polisi mempelajari dan mengumpulkan cukup bukti, maka Phil dinyatakan bersalah dengan tuntutan pembunuhan tingkat 2. Di Indonesia pembunuhan mungkin hanya dibagi 2, yaitu pembunuhan berencana, pembunuhan. Tapi di AS itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan di saat dia mendapatkan tuntutan itu, Phil langsung mencari dan menyewa pengacara yang luar biasa. Pengacara besar guys. Namanya tuh Robert Shapiro. Dia dikenal di Amerika sebagai dream team dari pengacara. Dia pernah satu tim dengan papahnya Kim Kardashian dalam kasus O.J. Simpson. Di sini mereka tuh membela O.J. Simpson yang adalah atlet terkenal yang dituduh juga membunuh istrinya. Jadi pengacara ini masuk ke dalam kategori pengacara besar dan hebat. Bahkan membuat O.J. Simpson bebas. Meskipun publik dan media dengan jelas menyatakan O.J. salah dan terlihat bahwa O.J. pasti kalah. Tapi kenyataannya menang. Sehingga Robert Shapiro ini dengan latar belakang yang hebat, Phil tertarik untuk menggunakan jasanya. Nah, gerakan pertama Robert Shapiro yaitu untuk membuat dan melibatkan media supaya mendapatkan opini publik. Jadi ada tekanan psikologi dari publik guys. Dia menceritakan kronologi dari versi Phil ke publik supaya publik mendengar versi Phil duluan dan mendapat simpati publik melalui cerita itu. Dan Robert selalu menekankan bahwa memang di dalam kasus kliennya yaitu Phil gak ada saksi. Artinya gak ada yang melihat. Sehingga bisa disimpulkan kasus ini tuh antara omongan polisi melawan omongan Phil. Artinya masyarakat dicuci otak atau dipengaruhi bahwa polisi yang jahat atau Phil yang jahat. Pihak A atau pihak B gitu. Tapi pergerakan Robert Shapiro itu terlalu pelan menurut Phil dan Phil tidak sabar. Nah bodohnya, Phil mengganti Robert Shapiro. Memang penggantinya bukan pengacara sembarangan juga. Dia adalah Leslie Roberts. Dia pengacara top juga yang pernah membela kedua pembunuh bersaudara yang namanya Menendez Brothers. Mereka ini adalah orang yang membunuh orang tuanya sendiri untuk mendapatkan warisan yang besar. Setelah banyak cekcok dengan Phil, si pengacara Leslie ini berkata kalau Phil bisa kalah.
dan kasusnya seolah-olah kelihatannya Phil akan kalah. Kalau pengacara merasa kliennya akan kalah, mereka pun akan mundur untuk melindungi nama baik pengacara sendiri. Nah, cekcok apa guys sampai akhirnya Leslie ini mundur? Karena Phil pernah disuruh Leslie untuk tutup mulut. Biarlah yang berkata-kata tuh pengacara, tapi Phil nggak nurut. Phil juga sering ngomong juga ke media, dan konyolnya tuh argumen pengacara dan Phil berbeda, sehingga membuat curiga media. Akhirnya setelah cekcok begitu, si Leslie juga diganti guys. Nah, Phil mulai mencari penggantinya atau disebut pengacara ketiga lah. Dia mencari pengacara yang tidak kalah hebat dan terkenal. Masalahnya nggak gampang guys. Jadi dalam mencari pengacara, sidang menunggu atau diskors sampai Phil ada yang mewakili sebagai pembelanya. Di saat menunggu dalam pencarian pengacara ketiga, Phil memanggil asisten yang bernama Michelle tadi untuk membuat website. Website ini ditunjukkan untuk apa? Supaya Phil bisa membocorkan video di mana dia bercerita tentang kasusnya, dan seolah-olah video itu bocor dan ada di website tersebut. Tapi website tersebut dan rekaman tersebut malah menjadi senjata makan tuan. Karena dalam rekaman video yang dibocorkan atau sengaja dibocorkan di website itu, harusnya tuh suara Phil yang sedang komplain atau mungkin nangis, sedih kenapa ada orang yang tega bunuh diri di rumahnya, atau orang yang gak dikenal kok bisa bunuh diri gitu di rumahnya, sehingga menjadi kasus dan masalah buat dia. Mungkin dia juga harusnya berkata-kata dengan sambil menangis, menarik simpati publik, secara emosional, sensitif. Tapi sebaliknya guys, di sana dia tidak menangis, malah marah-marah, dan dia itu di situ seolah-olah seperti pengacara bahwa tidak mungkin saya membunuh, saya tidak ada motif untuk membunuh. Apa tujuannya saya harus membunuh dia? Jadi kelihatannya malah konyol gitu, dan malah membuat publik curiga dan menyudutkan posisi dia. Akhirnya Phil mendapatkan pengacara ketiganya. Nah, dia tuh bernama Bruce Cutler. Sekali lagi, dia juga pengacara yang bagus dan terkenal, dan berhasil membela salah satu mafia terbesar di New York sebanyak 3 kali, yang bernama John Gotti. John Gotti ini juga mafia besar guys, bahkan pernah difilmkan, yang bermainnya tuh John Travolta juga, kalau kalian mau mencarinya. Meskipun akhirnya John Gotti juga dipenjara karena mafia itu kan banyak kasusnya, tapi dari beberapa banyak kasus, si pengacara Bruce ini berhasil memenangkan John Gotti selama 3 kali dan membuat John Gotti terlepas dari hukum sebanyak 3 kali. Tapi sayangnya Bruce ini tuh pengacara New York dengan latar belakang pembela-pembela kriminal dan mafia. Jadi mereka tuh dari cara berkata-kata kasar dan keras. Ngomongnya tuh kalau di sidang bentak-bentak. Dan Bruce juga banyak pakai gesture tangan, gerak-gerik tangan, yang mungkin di pengadilan LA itu dirasa nggak sopan, sehingga gaya dia tuh kurang berfungsi. Kalau di New York beda, jadi di LA gaya dia malah menyudutkan dan menganggap tidak menghormati persidangan, bahkan saksi, hakim, polisi, dan juga juri merasa tidak dihormati oleh Bruce. Dan ini sebetulnya berdampak buruk buat Phil sendiri. Dari pihak Lana juga melakukan pembelaan-pembelaan bahwa Lana tidak bunuh diri, dan bahkan Lana tidak memiliki sifat bunuh diri. Mereka berkata bahwa Lana itu orang yang bahagia. Jadi sangat emosional dan menyentuh. Bisa dibayangkan, yang satu keras, yang satu emosional, dan bisa menarik simpati. Akhirnya persidangan memanggil banyak wanita yang pernah berhubungan dengan Phil. Wanita-wanita ini jumlahnya
cukup banyak guys, sekitar 6-7 orang. Dan mereka semua memiliki cerita yang sama. Bahwa Phil adalah orang atau pribadi yang kasar dan suka menodongkan senjata. Jadi dari 6-7 wanita yang dipanggil ini memiliki cerita yang mirip, sama. Sehingga menurut pembelaan dari pihak Lana, ini bisa menjadi bukti yang kuat juga dan bisa menarik perhatian para juri. Lagi, menurut pembelaan dari pihak Lana, kalau orang mau bunuh diri, kenapa harus ambil senjata yang ada di laci? Kenapa tidak mengambil senjata yang ada di meja atau yang Phil bawa? Lagian kok bisa tahu ada senjata di laci tersebut? Harus diingat ya guys, bahwa Lana ini pertama kali ke rumah si Phil. Kok bisa tahu sih lokasi pistol ada di laci itu gitu. Tapi dengan argumen-argumen dari pihak Phil ini belum kuat. Jadi di persidangan bukti-bukti atau argumen seperti ini tuh dipatahkan. Ada satu hal yang menurut kita bagus sekali dari cerita Lana ini. Yaitu apa? Polisi memperlihatkan bukti darah. Jadi gini guys, orang kalau udah bunuh diri di lantai 1, kok bisa jalan-jalan? Kenapa bisa jalan-jalan? Karena darahnya tuh ada di sekitar rumah itu. Bahkan Lana yang menurut Phil bunuh diri di lantai 1, darahnya bisa sampai ke lantai 2. Jadi konyol kan? Kok orang udah bunuh diri, mati di lantai 1, darahnya ada di mana-mana bahkan di lantai 2. Dan di wastafel lantai 2 rumah Phil ada handuk yang penuh darah Lana. Jadi ini menurut orang-orang, media, polisi maupun di persidangan sedikit konyol. Kenapa darah bisa ada di mana-mana? Lalu ada satu hal lagi yang menurut kita cukup bagus dan menjadi bukti yang kuat, yaitu tentang pistol atau senjata yang digunakan untuk menembak Lana, terlepas dari itu bunuh diri atau ditembakkan oleh orang lain, atau dalam kasus ini adalah Phil. Si pistol itu letaknya kan dari dekat Lana. Jadi kalau misalnya bunuh diri, ceritanya Lana setelah menembak dirinya tuh pistol itu jatuh di dekat tubuhnya. Lucunya guys, pistolnya nggak ada sidik jari siapapun. Artinya apa? Kalau Lana bunuh diri, pistol itu tergeletak jatuh, harusnya di dalam pistol itu ada sidik jari Lana. Tapi ini bersih dari sidik jari. Sidik jari Lana nggak ada, sidik jari Phil nggak ada, bahkan sidik jari orang lain pun nggak ada. Nah, sehingga ini menjadi fatal dan menjadi sesuatu bukti yang cukup kuat. Artinya, kalau orang mau licik sekalipun, harusnya setelah Lana mati, si pembunuh menempelkan pistol itu di tangan Lana supaya ada sidik jari Lana dan menguatkan bukti bunuh diri. Berarti ini ada kecerobohan. Artinya apa? Tidak ada sidik jari sama sekali, justru menjadi kecurigaan paling besar. Jadi teori dari pihak penuntut bahwa Lana ada kemungkinan tidak mau pulang dan itu membuat Phil marah. Dan seperti saksi-saksi sebelumnya yang mengatakan Phil suka mengancam, bahkan menodongkan pistol. Cuma kali ini dengan kondisi yang mabok dan marah, Phil beneran menembak, bukan hanya menodongkan saja. Dan teori dari penuntut ini sangat masuk akal. Apalagi ditambah guys, posisi tas Lana ada di bahunya. Jadi memang seperti orang tuh hendak pergi gitu. Dan siap-siap bergegas pergi menaruh tasnya di tangannya. Kalau bertamu lama apalagi sudah minum selama 2 jam, logikanya kan tas sudah ditaruh, udah nyaman lah kalau sudah 2 jam. Dan menurut jaksa pun ini aneh. Kok orang mau bunuh diri pakai tas dulu? Dan sekali lagi guys, dia sering ngancem-ngancem pakai pistol, jadi besar kemungkinannya ditambah sedang mabuk. Kali itu bukan hanya menodongkan, tetapi dia juga menembak. Itulah teori jaksa penuntut. Akhirnya supir Phil pun dipanggil
di persidangan sebagai saksi. Dan pertama kalinya diperdengarkan suara supirnya ketika menelepon ke 911 di sidang. Seperti yang sudah kalian dengar tadi di atas, guys. Supirnya di sini menceritakan dari sisi dia dan apa yang dialami. Supirnya mengatakan kalau Lana sebetulnya tidak mau pulang bersama Phil di malam itu. Karena si supir pun menyaksikan secara langsung ketika Lana berkata bahwa Lana baru kenal sama Phil dan merasa tidak enak pulang bersama-sama dengan Phil, apalagi ke rumah Phil. Dan supirnya mendengar semua ini. Bahkan supirnya pun mendengar kata-kata bujukan dan manipulasi Phil ke Lana. Bahkan memohon ke Lana untuk supaya Lana ikut ke rumah Phil yang disebut The Castle itu, supirnya semua mendengar. Dan pengakuan supir Phil di persidangan menyatakan bahwa Lana tidak mabuk sama sekali malam itu, bahkan sangat sadar. Seperti pengakuan dari perusahaan atau klub tempat Lana bekerja, memang tidak diperbolehkan pegawai untuk minum sambil kerja. Dan di tengah jalan, Lana pernah memberanikan diri ngomong ke supir si Phil untuk berhenti. Tapi Phil marah dan berkata bahwa penumpang gak boleh ngobrol sama supir kecuali pemiliknya. Jadi supir pun terus nyetir dan akhirnya si Phil juga merasa tidak enak memutar film di belakang limosin untuk bersama-sama nonton dengan si Lana. Nah lucunya guys, film yang diputar ini mempunyai judul yang cukup ironis, yaitu judulnya adalah Kiss Tomorrow Goodbye. Artinya tuh goodbye hari esok atau bye-bye hari esok. Ini cukup ironis karena memang bagi Lana tidak ada hari esok di dunia ini. Supir pun mendengar perkataan Lana di mobil bahwa dia akan hanya mau minum 1 atau 2 gelas lalu pulang. Artinya hanya sebentar. Nah supir pun mempunyai inisiatif untuk menunggu. Jadi ketika sampai di castle atau rumah si Phil, supir memiliki inisiatif untuk menunggu karena dia berpikir tidak lama lagi pun harus mengantarkan Lana atau tamu si bos pulang. Jadi dia nunggu. Dia standby selama 2 jaman dan nunggu di mobil. Sampai akhirnya dia telepon 911 di jam 5. Tapi sebelum telepon di jam 5 pagi itu, apa yang terjadi? Dia mendengar suara ledakan yang besar. Yang besar kemungkinan adalah pistol yang ditembakkan. Ketika dia mendengar suara itu, dia mendekati rumah tersebut. Tetapi sebelum lebih dekat lagi kepada pintu rumah, Phil udah langsung keluar dengan mabuk, membawa pistol serta darah yang ada di mana-mana. Dan pengakuan seperti ini tuh baru pertama kali di sidang didengarkan dan membuat syok semua yang mendengar. Tetapi sekali lagi pengacara dari Phil yaitu si Bruce mengatakan dan membantah, berargumen bahwa Bruce berkata supir membuat-buat atau supir berbohong atau tidak mengerti maksud perkataan Phil. Jadi si Phil tuh ngomong, menurut si Bruce pengacara Phil ngomong ada yang terbunuh atau dalam bahasa Inggrisnya there is someone is murdered. By who? Nggak tahu, oleh siapa nggak tahu. Tapi menurut Bruce, supir menangkapnya I murdered someone atau saya membunuh seseorang. Jadi dibalik-balik seolah-olah supir Phil ini salah tangkap maksud si Phil. Padahal dengan jelas supirnya si Phil di pengakuan sidang mendengar bahwa dia membunuh atau I murdered someone. Nah si supirnya pun dengan yakin menceritakan sisi dan kisah yang dialami. Tapi sekali lagi guys, Bruce
sebagai pengacara sipil berkata bahwa latar belakang supir adalah orang Latin atau mungkin bukan orang yang memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Artinya ada kemungkinan salah mendengar itu bisa jadi karena dia bukan orang yang memiliki Inggris sebagai bahasa aslinya. Tetapi sebetulnya ini nggak masuk akal guys. Karena sebelumnya tidak pernah ada komplainan dari siapapun termasuk sipil. Dan bahkan kalian sendiri sudah dengar rekamannya ketika dia menelpon 911, Inggrisnya bisa dimengerti dengan jelas. Dan tidak ada masalah. Meskipun memang ada aksen yang kental. Seperti contohnya orang Indonesia ngomong Inggris, mungkin yang tidak fasih atau tidak lama tinggal di luar negeri, ada kesan aksen Indonesianya dalam berkata-kata Inggris. Tapi intinya adalah cara dia menangkap dan berbicara itu bisa dimengerti. Dan memang sekali lagi nggak ada komplainan. Sehingga di persidangan cukup memojokkan pihak Phil dan juga pengacaranya si Bruce. Bahkan di persidangan orang-orang yang hadir pun tidak ada yang masalah dengan Inggris si supir. Semua yang di persidangan bisa mengerti dengan jelas perkataan supir. Bahkan ketika supir menjelaskan kejadian secara kronologis, mereka semua mengerti dan tidak ada yang gagal paham satu kata pun. Nah, di sini pengacara terlihat seperti membela Phil secara membabi buta dan berlebihan, dan ini pun menjadi poin yang minus bagi pihak Phil dan pengacaranya yaitu Bruce. Akhirnya persidangan selesai dan keputusan diserahkan kepada juri. Bisa ditebak nggak hasilnya? Bersalah atau tidak nih? Meskipun sudah jelas dengan berlangsungnya persidangan bahwa Phil kalah telak, tapi saat itu para juri tidak bisa memutuskan. Artinya mengalami deadlock. Deadlock ini di mana suara juri tidak bulat. Sebagian juri merasa Phil adalah korban dari fansnya, tapi sebagian merasa bahwa Phil bersalah. Inilah yang disebut deadlock, buntu, sehingga sidang dinyatakan batal. Dan akhirnya selama sidang dinyatakan batal, ke persidangan berikutnya, bukti-bukti dikumpulkan lagi dan masing-masing pihak melanjutkan lagi penyelidikannya lebih dalam, mengumpulkan lagi semua saksi dan alat bukti. Artinya semua harus diulang. Dan membuat dua kubu punya waktu atau nafas untuk beristirahat, saling menguatkan argumen masing-masing untuk sidang berikutnya. Nah guys, sebelum berlanjut, gue mau kasih tahu nih, ada satu hal yang terjadi di antara persidangan yang tadi dibatalkan dengan persidangan yang akan dilanjutkan, atau sidang 1 ke sidang 2, di antaranya tuh ada hal yang terjadi dan cukup lucu. Yaitu apa? Di saat persidangan 1 dan kedua, di tengah-tengahnya tuh si Phil melamar atau mengajak asistennya si Michelle ini nikah. Padahal keduanya gak pernah terlibat dalam hubungan percintaan. Hanya sebatas profesional kerja. Bahkan Michelle sudah punya keluarga dan anak. Saking mengejutkannya, Michelle berkata dia tidak akan menikahi Phil. Tapi latar belakangnya apa? Kenapa Phil melamarnya? Nah, Phil berkata bahwa dia akan lebih aman dan merasa aman kalau menikahi si Michelle. Karena Michelle mengetahui banyak rahasia. Memang di persidangan tuh suami istri gak boleh menjadi saksi, maupun yang memberatkan atau saksi yang meringankan, gak boleh. Jadi dengan menikah artinya Michelle kalau suatu saat mau melawan Phil dan berbalik juga gak bisa. Jadi kalau si Michelle tiba-tiba nuraninya jalan atau memang tiba-tiba dia merasa Phil bersalah, dia gak bisa pindah kubu. Tapi Michelle berkata kepada Phil, gak perlu menikah pun dia akan tetap setia. Dan memang sampai hari ini kita gak tahu rahasia apa sih yang dipegang Michelle. Atau
apakah ada pengakuan ke Michelle? Nggak ada yang tahu sampai hari ini. Persidangan kedua akhirnya dimulai. Penuntut meminta pakaian Phil di malam kejadian nahas itu diperiksa. Atau di saat pembunuhan terjadi, baju sipil minta diperiksa oleh pihak Lana atau penuntut. Karena di baju itu ada bercak-bercak darah dan memang sangat masuk akal untuk minta diperiksa. Kalau darah yang ada di baju Phil itu adalah darah Lana. Dan menurut ahli, meskipun Lana bunuh diri, kok kenapa Phil bisa berdiri di dekat orang yang mau bunuh diri dan menyaksikannya tanpa memberhentikannya? Artinya itu pun menjadi suatu alasan bagi si penuntut untuk memberatkan Phil. Tapi ini pun sekali lagi oleh pengacara Phil, si Bruce dimentahkan bahwa itu subjektif. Dan memang dari latar belakang Phil diketahui orang yang tidak peduli orang lain, sehingga sangat mungkin untuk Phil tidak peduli Lana mau bunuh diri atau tidak. Jadi Phil nggak mesti harus memberhentikan Lana, dan itu memang sudah terbukti bahwa Phil orang yang egois dan sangat wajar bila tidak memberhentikan Lana. Argumen ini pun kurang kuat untuk menjerat Phil. Bahkan pembelaan pengacara Phil, yaitu si Bruce, mengeluarkan track record Lana. Track record apa? Track record Lana yang pernah memakai obat-obatan. Dan obat-obatan ini ketika digabung dengan alkohol bisa menyebabkan ketidakstabilan emosi. Ditambah lagi sejarah Lana yang menurut Bruce adalah seorang artis yang gagal, penyanyi yang gagal. Jadi dengan obat yang disatukan dengan alkohol plus latar belakang Lana yang menurut klaim Bruce, pengacara Phil, artis yang gagal, sangat mungkin untuk Lana bunuh diri. Dan akhirnya karena argumen ini pihak Lana pun memunculkan saksi yang lain, yaitu ibunya sendiri. Di hari Lana dibunuh, pada siang harinya tuh Lana dan ibunya sedang shopping, berbelanja. Lana membeli sepatu baru untuk dipakai di pekerjaannya. Dia sangat senang sekali guys. Dan bahkan ketika membeli sepatu itu menurut kesaksian ibunya, Lana itu sering mengucapkan kepada ibunya, wah ini sepatu yang bagus dan saya ingin cepat memakainya ketika kerja nanti. Jadi menurut pihak Lana, kalau orang mau bunuh diri, apalagi malamnya, siangnya ngapain beli sepatu? Jadi di sini tuh saling adu argumen, nggak ada satu pihak pun yang mengeluarkan argumen yang cukup fatal atau bisa bikin keputusan ada di pihak salah satunya. Masih saling keluarkan argumen dan saling membantah argumen. Di Amerika, setiap persidangan juri harus diganti. Artinya, dari persidangan pertama ke persidangan jurinya sudah berubah. Dan dari persidangan pertama sampai kedua ini sudah 6 tahun sejak Lana dibunuh. Jadi persidangan kedua tuh terjadi setelah 6 tahun Lana dibunuh. Sampai pada akhirnya pada tanggal 13 April 2009, juri secara bulat satu kata mengatakan bahwa Phil bersalah. Sesuai dengan tuntutan pembunuhan kelas 2 terhadap Lana Jane Clarkson, tuntutan hukum bagi Phil adalah 19 tahun sampai seumur hidup. Setelah Phil dinyatakan bersalah dan dipenjara, tetap timnya dan juga Phil mencoba meyakinkan bahwa Lana tuh bunuh diri. Jadi tetap Phil mau membersihkan nama baiknya dan semoga bahkan bisa bebas. Tapi kenyataannya enggak guys, dia tetap masih di penjara. Dan bahkan bukan hanya itu, pihak keluarga Lana pun menuntut kerugian dan menang di pengadilan sehingga Phil harus membayar ganti rugi uang atas kehilangan nyawa dari Lana. Besar uang kompensasinya memang nggak diumumkan ke publik.
tapi media curiga bahwa jumlahnya sangat besar sekali. Dan Phil juga masih di penjara terus sampai akhir hayatnya. Dan informasi terakhir yaitu tahun ini guys, dia itu baru meninggal, yaitu pada tanggal 16 Januari. Di umur 81 tahun dan sebabnya itu karena COVID-19. Jadi dia kena COVID guys di penjara. Jadi oleh sebab itu guys harus tetap jaga 3M guys. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan untuk informasi guys, Phil ini tuh pernah menikah 2 kali. Istri pertamanya yang sudah disebutkan di awal yang bernama Veronica, yang adalah salah satu anggota dari grup bentukan Phil sendiri. Dan istri keduanya itu bernama Rachel Short. Total dari kedua wanita ini Phil memiliki 5 anak. Dan kisah hidup Phil sudah difilmkan dengan judul Phil Spector dan rilis pada tahun 2013. Film ini diperankan oleh aktor besar, pemenang Oscar yang bernama Al Pacino dan juga Helen Mirren. Film ini disutradarai oleh David Mamet. Dan film ini sudah tayang di HBO berupa serial. Artinya bagi kalian yang mau nonton, film ini sudah tamat dan bisa disaksikan secara lengkap. Meskipun menurut kami ada juga rekayasa untuk membuat film lebih menarik. Tapi ya sekedar hiburan dan informasi lebih lengkap boleh ditonton lah guys. Satu hal lagi bahwa kami juga sebetulnya seperti yang sudah disebutkan di atas tidak merekomendasikan bagi para seeker yang mau mencari tahu khususnya tentang gambar Lana. Karena gambar-gambar Lana ini tidak disensor sama sekali dan mungkin tidak layak dikonsumsi untuk anak kecil yang bisa menyebabkan trauma setelah melihat gambar-gambar tersebut. Tapi ada di tangan kalian keputusan. Kami dari seeker hanya tidak menganjurkan saja karena ya nggak perlu juga sih guys. Yang penting kan ceritanya mengerti dan cukup detail. Oke guys, kiranya kisah true crime ini bisa memberikan kita pelajaran dan untuk terus mengejar kebenaran dan biar cerita ini bisa dilengkapi bila mana ada yang mau komen dan bikin cerita ini lebih menarik lagi di kemudian hari. Dan bagi kalian yang suka bisa komen di bawah untuk dibawakan lagi cerita-cerita seperti ini karena memang cukup lama karena kita mencoba menyajikannya secara kronologis, detail dan menarik. Maafkanlah semua kekurangan ini guys. Oke, sampai ketemu di cerita berikutnya. Oke guys, kalau cerita segmen misteri dan pembunuhan yang cukup detail ini kalian suka, tolong komen di bawah ini ya. Karena memang buatnya juga cukup sulit dan memakan waktu. Nah, kiranya kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Bahwa sekali lagi, uang dan kekuasaan itu bisa merubah diri seseorang. Dan kebanyakan dari kasus yang ada, merubahnya ke arah yang negatif. Sehingga berakhir dengan tragis. Jadi lebih baik kita bisa bersyukur dan bisa menguasai diri bila mana kesempatan itu ada. Dan kalau itu datang, jangan lupa dengan Seeker 777 TV. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.